Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore dimanapun kalian semua berada yang menonton video ini, baik dari akademisi ataupun maupun siapa saja yang mencari ilmu. Izinkan memperkenalkan diri, Mas Muhammad Raffi Mani Hansa dari program studi teknik elektro Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tata cara menulis sebuah summary ya. Di sini tugasnya adalah sebuah summary atau menulis apapun sebenarnya bisa. Yang penting hal tersebut bertujuan untuk dokumentasi, untuk publikasi karya tulis ya, dalam bentuk keilmuan ataupun ilmu pengetahuan ataupun bahkan bentuk revisi dari apa yang sudah pernah ada, inovasi lah istilahnya. Sini kita menggunakan bahasa LaTeX dengan browser Overleaf ya. Di sini adalah salah satu contohnya, di mana mungkin di sini tidak banyak berhubungan dengan sistem komunikasi karena memang judulnya adalah sistem komunikasi, tapi di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang sudah saya tulis di sini. Oke, pertama-tama di sini kita lihat bahwa ini adalah highlight atau headline-nya dari si LaTeX sendiri. Kita pakai user pack-nya. Ini bisa kita dapetin secara umum ya kalau kita pilih LaTeX new ya. Kemudian di sini adalah saya bikin di sini title atau autorsnya. Kita bikin dokumen. Berarti kalau ini mirip dengan bahasa HTML ya. Contoh kalau kita bikin di sini, bikin di sini anggaplah bikin dokumen atau bikin section. Oke, sini kita pakai dokumen aja. Bikin dokumen. Maka setelah bikin dokumen itu kita harus close dokumennya dengan cara di sini kita selesaikan ya. Sini udah pernah saya selesaikan dokumennya, di sini kita bisa lihat ya. Kalau kita mau mulai dengan begin, jangan lupa selesaikan dengan end. End dengan bahasa yang sama, dengan directory yang sama. Jadi directory pertama kita adalah dokumen ya. Untuk memulai dokumen, kita selesaikan lagi dokumennya. Oke. Di situ. Jadi kita mulai dari bikin dokumen, di sini udah ada end dokumen di bawahnya. Oke, cara compile ya atau recompile adalah CTRL atau control plus enter. Jadi umumnya kalau sudah terbiasa, biasanya jarang menggunakan recompile di sini ya. Langsung control plus enter. Karena itu lebih mudah. Oke, di sini title ya. Jadi di sini example-nya adalah isinya IEEE. Jadi karena format IEEE ya, kanan kiri ya, 2 kolom. Di sini dengan title di sini summary sistem komunikasi. Jadi kalau kita rubah contoh summary rubah ya, contoh mata kuliah sistem komunikasi. Oke, di sini LaTeX itu tidak perlu pakai titik koma karena ini penggunaan pada bahasa C dan C++. Terus tapi dia tetap pakai kurung kurawal di sini. Nah, maksudnya menggunakan kurung kurawal apa? Ketika dia menggunakan kurung kurawal di sini, itu jelas dia bahwa mengisi dari apa ini. Jadi kita kontrolnya adalah title, isinya adalah sistem atau apa. Kita kontrol plus enter, dia akan recompile ya. Nah, dia akan recompile jadi seperti ini. Sistem mata kuliah sistem komunikasi ya, agak berlebihan ya, tapi lebih seperti itu. Dan kalau kita ganti di sini ya, jadi contoh saya ganti dengan Farhan Dayat ini, atau saya ganti juga dengan nama saya gitu, Hansa, terus saya ganti dengan Udil gitu kan, atau saya ganti dengan Pak Jo atau apa, siapalah pokoknya. Di sini kita jangan lupa kurung kurawalnya untuk menutup ya. Tuh. Oke, di sini saya ganti adalah Kiki. Jangan agak sensitif namanya. Kita ganti dengan tadi, kembalikan lagi Farhan. Di sini pada kolom komen di sini ya, itu berpengaruh dengan huruf kapital dan tidaknya. IEEE membership ya, itu kalau misalnya kita punya kartu ya, atau di sini kita gunakan NIM ya, untuk mahasiswa.
Ya, kita lanjut. Di sini tidak ada yang salah. Di sini MacBook-nya IEEE transaction microwave therapy. Ya kan taruh di atas. Oke. Jadi this is December 2021. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada abstrak ya, this is our abstrak, dan kalau kita mulai jangan lupa kita pakai control ada begin. Nah, kita mau mulai apa? Tadi kan dokumen, sekarang kita mulai dari abstrak. Nah, kita mulai abstrak terus kita isi apa saja yang kita perluin dalam abstraknya. Oke, don't forget to give this keywords ya. Jadi kalau kalian habis nulis abstrak itu kan umumnya ada kata kunci ya atau keywords. Nah, di sini kenapa kok keywordsnya ada warna kuning? Di sini adalah penggunaan highlight ya, HL. Jadi di sini kita menggunakan kontrol HL ya. Ya, jadi dia fungsi itu turun. Jadi dari oke, di sini bisa drawing nggak ya? Oke, nggak bisa drawing ya. Jadi dia turun. Jadi dari bikin apa dia mulai IEEE keywords, berarti kita masukin keywords atau index terms. Nah, itu di highlight dulu, baru kita masukin apa yang ingin kita tulis. Jadi semua yang ada dalam sini itu di highlight. Warnanya apa? Warnanya kuning. Oke. Terus di end, jangan lupa di end untuk ditutup. Ya, kalau dia tidak di end dia akan terus selesai sampai bawah. Oke, di sini kita masukin. Oke, di sini ada komen-komen aja ya. Oke, kita menggunakan section ya. Section itu berarti untuk bab ya, maksudnya di sana section ya. Jadi kalau kita kasih komennya lagi ya. Kalau komen di teks ini dia menggunakan ini. Section sama dengan bab gitu ya. Dia tidak perlu ditutup lagi ya, nggak perlu ditutup seperti ini. Bisa saya dibiarkan. Nah, di sini pengantar ya, kita mau antar sistem komunikasi dan bla 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 bla-nya. Oke, ketika jadi di teks ini ada hal yang unik ya. Ketika kita mulai, oke, di sini ada IEEE start. Ya, pada penulisan IEEE biasanya di huruf pertama di bab pertama itu menggunakan huruf paling besarnya. Jadi di sini S. Jadi sistem. Jadi S ini akan menjadi paling besar. Ini jadi huruf I-nya jadi huruf kapital. Kemudian untuk selanjutnya untuk paragraf baru itu hanya cukup dikosongkan satu. Atau kita pakai cara lain, new line. Tapi kalau new line ini dia tidak akan menjorok ke kanan, tidak akan menjorok paragrafnya. Jadi kayak kita lihat ya, di sini ada transmitter. Oke, di sini kita menggunakan new line. Kalau new line saya hapus, oke, dan tapi yaitu tidak diberikan jarak, jadi nanti dia akan tergabung. Ya, dari yaitu titik dua dia akan tergabung. Nah, ini kita lihat di sini yaitu dan tergabung. Kalau kita kasih enter 1, kita compare lagi nih. Nah, maka transmitter di sini dia akan menjorok ke kanan. Kayak kita tadi memanfaatkannya, kita gunakan namanya istilah new line. Oke, seperti itu. Oke, jadi akan kembali lagi seperti umum. Kita lihat model umum. Nah, dia akan kembali, jadi akan menjorok ke kiri. Oke, kita lanjut untuk mengenai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang saya akan concern atau fokus di sini untuk menjelaskan blok sistem kerja dari sistem komunikasi sendiri. Mengapa? Karena ini kan merupakan dasar ya. Jadi untuk bawah-bawah ini adalah materi yang cukup udah advance ya. Kita udah mulai belajar tentang modulasi digital, modulasi AM, FM, dan banyak lagi sinyal-sinyal lainnya ya. Tapi kita perlu tahu dulu di sini ada blok sistem kerja ya. Saya sedikit perbesar. Nah, box sistem kerja ini kita lihat bahwa dia memiliki pastinya sebuah informasi. Andai kan Anda adalah manusia gitu kan, ingin berbicara dengan manusia lainnya, tapi tidak memiliki apa yang ingin Anda sampaikan. Jadi itu hanya sebatas obrolan kosong istilahnya. Oke. Kemudian dari apa yang Anda sampaikan itu diprogram. Jadi program di sini itu adalah jika kita anggap itu adalah mulut kita. Itu adalah program kita ya. Mulut kita, mata, ada tangan, dan gerakan, bahkan nafas kita itu termasuk program. Dari informasi itu, apakah itu membuat kita terkejut, maka akan menghasilkan program kita terkejut dengan nafas yang jadi lebih cepat, dan lain-lainnya. Terus di sini ada saluran. Saluran ini adalah
udara, bisa jadi eh, medium atau sebuah benda ya. Nah, benda tadi itu memiliki noise. Nah, jadi kalau misalnya Anda merasa sedang naik motor, terus dalam keadaan cukup tinggi gitu ya, anggaplah 80 km per jam. Dan Anda coba bawa motor itu berdua dan ngobrol. Anda yang bawa motor, terus Anda monceng teman Anda. Teman Anda ini bilang, tolong pelankan kecepatannya dengan intonasi yang pelan. Itu otomatis kurang lebih pasti tidak akan terdengar. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan noise. Noise tadi dari apa yang Anda sudah ucapkan itu merusak gelombang suara Anda. Jadi sehingga gelombang noise ini lebih besar daripada gelombang suara Anda, sehingga tadi si penerima tidak akan mendapatkan tujuan dari apa yang Anda inginkan informasinya. Jadi blok sistem kerja sistem komunikasi ya, sistem komunikasi itu semudah itu, tapi pada blok kerja sistem komunikasi tidak semua orang dapat memahaminya. Kenapa? Karena di situ kita tahu bahwa ada osilator ya, jadi pembangkit sinyal kita atau yang kita sebut dengan pita suara kita. Kita punya amplifier juga ya untuk menguatkan apa yang kita inginkan seperti itu. Jadi sehingga pada blok sistem komunikasi ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Radionya, modulator, demodulator, sehingga penguat dan antenanya pun atau misalnya jarak kita itu perlu diperhatikan karena nanti akan mempengaruhi saluran transmisi kita. Semakin jauh jarak kita dalam berbicara, maka informasi akan semakin lama dan semakin sulit untuk disampaikan jika terlalu banyak noise. Oke, mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa pembelajaran saya berikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.